Halo semuanya, dan selamat datang di Sistem Kebut Episode, sebuah panduan untuk menjadi pemain kompetitif di PUBG Mobile. Kita bakal mulai hari ini dengan episode pertama, yaitu menjadi avatar. Oke, jadi apa ini maksud dengan judul avatar? Di sini avatar ini maksud adalah avatar Eng, pengendali 4 elemen. Avatar Eng sendiri bisa mengendalikan 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan juga angin. Di sini Eng harus belajar menguasai satu persatu elemen agar bisa menjadi avatar yang handal dan kuat. Di sini GoWolfie bakal mengajar kalian untuk menguasai 4 elemen yang ada di PUBG Mobile. Kali ini ada 4 elemen yang Anda akan kuasai dan pastinya akan bermanfaat bagi kalian yang pengen menjadi pemain kompetitif atau bahkan mencapai tahap pro player. 4 elemen yang perlu kita kuasai dan kendalikan untuk menjadi seorang avatar di PUBG Mobile. Yang pertama adalah aim, yang kedua adalah positioning, yang ketiga adalah mapping, dan keempat adalah komunikasi. Ini adalah 4 aspek ataupun skill yang berbeda yang perlu kalian kuasai, dan ketika kalian sudah menguasai keempatnya dan bisa menyatukannya ini menjadi gameplay kalian, dijamin kalian akan menjadi player yang lebih handal dan pastinya lebih hebat juga. Kita akan mulai dengan elemen pertama, yaitu aim. Di sini, aim adalah kemampuan dasar untuk semua pemain PUBG Mobile. Aim sendiri ini memiliki manfaat untuk mengendalikan tembakan dan arah peluru, di mana aim bertujuan untuk memberikan tembakan kepada arah lawan untuk melumpuhkan mereka ataupun membuat mereka ragu untuk maju ke arah kita. Di sini pastinya aim menjadi segala dasar juga untuk semua gameplay, baik kita menyerang, baik kita bertahan, baik kita mencari informasi, semua ini perlu aim untuk menjalankan game plan kita dengan baik. Di sini ada dua cara untuk melatih aim kalian, yaitu pertama, sediakan waktu 15-30 menit setiap harinya untuk menembak di training dengan tembakan serta muzzle ataupun attachment yang berbeda. Di sini pastinya kalian juga akan memix ataupun meracik beberapa tema-tembakan yang berbeda untuk merasakan feel-feel mereka. Taulah semua attachment, semua muzzle itu memiliki efek yang berbeda. Kuasai semuanya untuk memastikan ketika di in-game, di dalam turnamen ataupun dalam pertandingan yang real, kalian bisa menguasai semua tembakan. Yang kedua adalah bermain TDM dengan setup tembakan yang berbeda untuk latihan langsung dengan player lain. Setelah kita melakukan latihan di training, kita bisa langsung turun ke TDM juga, kita mengganti tembak-tembakan yang mungkin kita jarang pakai. Agar nanti di TDM kita bisa lebih merasakan realnya, feel yang real melawan tim-tim ataupun player lain ketika dalam TDM. Elemen yang kedua adalah positioning. Di sini, positioning adalah kemampuan untuk menempati diri kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Di sini perlu disesuaikan dengan kondisi zona dan juga posisi teman serta lawan, karena positioning ini memiliki atau membutuhkan kesadaran diri yang tinggi banget. Kita perlu menyesuaikan dengan posisi teman kita perlu menyesuaikan juga dengan posisi lawan, kita perlu juga melihat kondisi zonanya seperti apa. Karena positioning ini tidak ada benar, tidak ada salah, ini semua tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada dalam game. Pastinya ini juga memerlukan latihan, dan latihan positioning ini agak berbeda dengan aim. Di sini, hal pertama yang dapat dilakukan adalah banyak nonton turnamen dan memperhatikan posisi pro player ketika dalam in-game. Kita coba lihat nih, bagaimana mungkin player idola kita menempati diri dia dalam sebuah game. Apakah dia paling depan, apakah dia paling belakang, apa dia menjaga flank. Ini semua memiliki manfaat yang berbeda dan pastinya perlu kalian kuasai juga dan perhatikan ketika pro player berdiri itu tujuannya untuk apa. Yang kedua, biasakan diri untuk mencermati posisi teman dan berdirilah di tempat yang dapat membuka vision, serta posisi menembak yang berbeda dengan teman tim kita. Ketika kalian melihat teman kalian ya, oh lagi di high ground, posisi mana yang mungkin musuh dapat menembak dia ataupun bisa menjegal dia. Disitulah kita menjaga dan menghentikan pergerakan lawan. Positioning itu banyak manfaatnya. Defensif, ofensif itu semua memiliki posisi yang berbeda. Positioning secara defensif, kita bisa berdiri di tempat yang mungkin membuka vision terluas, tapi membuat kita terbuka dari tembakan lawan. Kita ngepron, kita nutup, dan yang penting kita bisa membuka vision. Jadi di sini, latihlah positioning kalian dalam situasi apapun dan pastikan positioning kalian itu adalah efektif. Elemen yang ketiga adalah mapping. Di sini, mapping berarti kemampuan untuk menghafal map serta detail-detail dalam map, di mana detail ini maksud, antara lain adalah higher ground, lower ground, bangunan rintangan, pohon atau batuan, dan juga pasti termasuk juga lokasi kota, lokasi beberapa tempat-tempat looting yang enak, itu semua masuk dalam penghafalan map kita. Nah, di sini apa yang kita hafalkan? Itu untuk mengarahkan rotasi serta setup tim dalam sebuah pertandingan. Di mana apa yang kita hafali akan membuat gameplay kita lebih baik lagi. Karena kita sudah tahu nih, ketika kita mengarah ke satu tempat, kita tahu detail-detail dalam area tersebut. Apakah ada higher atau lower ground, bangunan atau rintangan, ataupun pohon atau batuan yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan gameplay kita. Di sini ada beberapa cara untuk melatih mapping kita.
Di sini kita bisa memilih tempat drop yang berbeda, serta jalur rotasi yang berbeda. Ingat dan catat lokasi yang bagus dan cocok dengan tim kalian, karena balik lagi, tempat yang bagus nggak tentu cocok, tempat yang cocok nggak tentu bagus. Jadi, optimalkan gameplay kalian, ubah apa yang perlu diubah, pertahankan apa yang perlu dipertahankan dalam mapping kalian. Yang kedua, untuk pengaplikasian dari mapping tersebut, kita perlu memperhatikan posisi yang enak dan bagus dalam satu circle ketika lagi dalam in-game, dan perkirakan di mana saja kira-kira ada musuh, dan dari mana saja kita bisa membuka vision dan mencari informasi ke arah tempat tersebut untuk memastikan dugaan kita. Ketika kita menduga nih, oh dalam circle ini kayaknya ada yang ngisi rumah ini nih, kita jangan kayaknya, kita scouting, kita buka vision. Kenapa? Karena dugaan atau tebakan itu bukan informasi. Ketika kita sudah membuka vision, kita sudah memastikan bahwa ada orang yang ngisi area kita, itu barulah menjadi informasi. Dan membuka vision ini banyak cara. Mulai dari scouting, satu orang, kita juga bisa mengambil tempat yang sebelumnya dicapai ke area tersebut, ataupun kita bisa mendengar tembak-tembakan dari area tersebut. Apakah ada orang di rumah atau enggak, apakah ada orang di high ground atau enggak. Jadi pastikanlah informasi kalian, jangan hanya menduga ataupun menebak informasi dalam satu game. Elemen yang keempat adalah komunikasi. Di sini komunikasi berarti kemampuan untuk memberikan, menerima, dan bertukar informasi dengan teman setim kita. Komunikasi sendiri adalah kemampuan yang membedakan permainan dengan tim, dan permainan dengan orang random ataupun orang yang kita nggak kenal, ataupun hanya teman-teman main doang. Komunikasi menjadikan satu elemen yang penting dalam aspek permainan kita, mengingat komunikasi akan berlangsung dari awal hingga akhir game. Tim dengan komunikasi yang baik itu bisa dipastikan rencana mereka berjalan dengan efektif. Tim dengan komunikasi yang buruk tapi skill yang tinggi bisa aja hancur karena kurangnya koordinasi di antara member yang bermain. Tentunya untuk memiliki komunikasi yang efektif, kalian perlu melatihnya. Gimana cara untuk melatih komunikasi? Yang pertama adalah biasakan berbicara dengan teman setim kalian dan berikan informasi yang relevan dengan game yang berlangsung. Di sini informasi yang relevan yang dimaksud adalah jangan terlalu jauh omongannya. Kalau kalian masih di circle kedua, jangan ngomongin circle ke-5 ke-6. Kalau kalian di circle ke pertama bahkan ya, jangan ngomongin circle ke-4. Pastikan informasi kalian itu relevan, jangan wasting time, jangan buang waktu dengan tebak-tebakan yang belum dipastikan. Berikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi teman-teman agar mereka bisa menyesuaikan gameplaynya dengan tim. Yang kedua adalah ketika memberikan info ke teman, biasakan memberikan rencana juga. Jangan hanya informasi, apalagi dugaan. Jika tidak ada rencana yang diberikan, maka informasi tersebut dapat disalahartikan oleh teman kita. Sebagai contoh, kata-kata simpel seperti ambil rumah ini. Itu bisa berarti berbeda-beda kepada teman-teman yang mungkin salah artikan rencana tersebut. Ambil rumah ini bisa berarti tabrak langsung, bisa juga berarti hati-hati, kita pelan-pelan nge-build up ataupun merencanakan menuju ke rumah tersebut. Kalau kita ngomongnya jelas, kita ambil rumah ini yuk, tapi sebelum nyampe, turun dulu di gunung ini. Kita buka vision. Kalau nggak ada orang, kita ambil. Kalau ada orang, kita mundur. Ataupun, yuk kita ambil rumah ini. Ada nggak ada orang, kita tabrak, kita ambil. Karena kalau kita nggak dapat rumah ini, kita mati sama zona, ataupun ketembak sama tim lain. Itu lebih jelas dan lebih enak untuk teman kita laksanakan. Karena jelas tujuan kita untuk ngambil rumah itu apa, ataupun tujuan kita untuk gerak ke arah rumah itu apa. Pastikan komunikasi kalian efektif, pastikan komunikasi kalian relevan informasinya dengan game yang sedang berlangsung. Nah, dengan 4 elemen yang kita sudah pelajari di awal-awal, yaitu aim, positioning, mapping, dan juga komunikasi, ini pasti memerlukan waktu dan juga latihan yang keras bagi teman-teman. Satu kunci yang bisa gue kasih ke kalian untuk menguasai keempat elemen ini adalah latihan, latihan, latihan. Tidak ada juara yang menjadi juara tanpa latihan. Latihlah setiap aspek, setiap elemen yang ada di sini dengan step by step. Jangan mengambil jalan pintas, lakukanlah dengan teman-teman kalian juga setim agar berempat memiliki level gameplay yang sama. Ketika kalian menguasai keempat aspek ini, ataupun keempat elemen ini, bisa dipastikan kalian bisa menjadi seorang avatar di PUBG Mobile, dan menjadikan kalian sebuah player yang handal untuk menuju ke kompetitif, dan bisa juga menuju ke arah pro player jika kalian menguasai keempat aspek ini bersama dengan teman-teman kalian. Oke teman-teman, itulah akhir dari video pertama gua kali ini dalam Sistem ke Boots episode. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu, sudah menyaksikan video kali ini pastinya ya. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa mengembangkan gameplay kalian sebagai player PUBG Mobile. Gue ucapkan terima kasih juga sudah menonton, di mana gue membuat banyak kesalahan di video ini, di mana gue juga pasti ya masih banyak banget hal yang bisa gue kembangkan di video-video ini. Kedepannya gue berencana untuk membuat konten-konten seperti ini juga, so stay tune ya dengan memberikan subscribe juga kepada channel gue untuk menyaksikan video-video ataupun episode-episode selanjutnya.
Teman-teman, gue berharap juga bisa aktif berkomentar di kolom komentar dan bentuk-bentuk diskusi ataupun memberikan kritik dan saran kepada gue ataupun bisa memberikan saran-saran untuk kedepannya kira-kira mau melihat konten seperti apa yang dibahas. Dan mungkin kita bisa membahas juga ini di streaming-streamingan gue. Itu bakal ada update-update selanjutnya di sosmed gue yang bakal tertera di kolom deskripsi. So, teman-teman, sekali lagi gue ucapkan thank you sudah menyaksikan episode pertama. Stay tune untuk episode selanjutnya. Wolfie, signing out.